Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan doa. Minta tolong dipimpin ya Mbak Isna ini. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Isna ini. Hari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci tegak perwira. Ibu absen dulu ya untuk hari ini. Anggita. Hadirah, Bu. Oke. Aslihatul. Iya, Pak. Anak, sudah siap untuk perlengkapan belajar hari ini? Buku, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Ini melanjutkan pelajaran yang lalu. Masih ingat nggak pelajaran yang lalu kita membicarakan mengenai apa? Menganalisis unsur berita. Iya, betul, mengenai unsur-unsur berita. Ada yang ingat unsur berita kemarin apa saja? Satu. What, where, when, who, how. Iya, tahu nggak mengapa kita perlu mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita? Sekarang ini kalian kan bisa tuh membuat sebuah berita melalui media sosial. Ya. Pada pembelajaran kali ini ada kompetensi dasarnya mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ada indikatornya, indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, menemukan struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian peserta didik dapat satu, menemukan dan menuliskan minimal 3 teks berita. Ini ada berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita palsu. Berita palsu, berita yang belum dibuktikan kebenarannya, ya bohong, seperti itu. Ini kalian bisa tuh belajar menuliskan berita di media sosial. Misalkan ada suatu kejadian di sekitar kalian, nanti kalian bisa tuliskan berita melalui media sosial. Pernah baca koran? Pernah. Pernah. Atau mungkin baca berita di internet ya. Biasa kali ini nanti teknik pembelajaran kita hari ini masih seperti pada pertemuan yang lalu. Teknik TPS, yaitu think, pair, dan share. Nanti kalian secara berpasangan. Nah, struktur berita itu ada 3. Yang pertama apa ini? Orientasi. Yang kedua peristiwa. Yang ketiga sumber berita. Fenomena embun es muncul di Dieng pertama di tahun 2021. Nah, di sini contoh sebuah berita. Ini ada orientasi. Nanti apa ya? Kira-kira orientasi itu apa ya? Pembukaan. Oh, pembukaan. Ya, bisa dikatakan pembukaan. Ini diceritakan atau dituliskan pada paragraf 2, 3. Yang menuliskan berita ini bersumber dari mana? Nah, kalian kenal ini tadi. Orientasi. Jadi,
Tadi kalian sudah mencoba ya, ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber. Nah, ini lebih jelasnya kalian perhatikan di sini. Tadi kalian sudah belajar mengenai struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ada lagi, ini ada struktur teks berita tapi dengan pola piramida terbalik. Nah, kalian lihat di sini gambarnya. Di situ digambarkan ada sebuah piramida bentuknya terbalik. Artinya apa ini? Ada yang tahu? Kita itu disusun dari hal-hal yang penting. Nah, hal-hal yang penting semakin ke bawah itu hal yang ditulis adalah hal-hal yang kurang penting. Nah, kalian lihat ini. Nah, bagian kepala berita ini bagian atas. Berarti sama dengan tadi bagian orientasi, kemudian ada tubuh berita. Sekarang kita lanjut kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita ada yang pertama kata baku. Tahu nggak kata baku itu apa ya? Nggak, contoh kata baku dan tidak baku. Dari contohnya aja. Apotek, harusnya apotek. Nah, yang baku yang mana? Apotek. Apotek. Dilanjutkan ya. Ada kalimat langsung. Nah, terus ada nanti konjungsi bahwa di sini ya kebahasaannya. Kedua. Ini kan kalimatnya tidak sistematis. Biar sistematis jadi seperti apa? Besok pagi Dimas berangkat ke Jakarta. Nah, itu contoh kalimat yang lebih sistematis. Ibu bagikan untuk LKPD pada grup WhatsApp. Di grup WhatsApp kalian share. Sudah dibuka untuk LKPD-nya. Kalian perhatikan ya, silakan. Kalian perhatikan pada bagian D untuk tugas. Ini kelihatan? Sebenarnya di LKPD kalian sudah ada. Ini untuk Ibu jelaskan saja. Jadi, secara berpasangan, berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi, silakan kalian baca. Baca nanti ini ya. Baca beritanya. Kemudian soalnya ini yang akan kalian kerjakan. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke, silakan kalian kerjakan 20 menit ya. Mas Rahidan. Ya, sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Silakan kamu dengan satu teman sekelompokmu untuk baca ya, kemudian cari. Silakan bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kamu. Mbak Isna ini. Iya, Bu. Satu kelompok dengan siapa? Sama Khairul Rafiq. Oh ya, sudah koordinasi, sudah pembagian tugas. Ada yang mengalami kendala dengan temannya? Mbak Selviana. Untuk kelompok 1, nanti Mbak Asriatun dan Mbak Selviana, silakan kalian presentasi terlebih dahulu ya. Untuk presentasi, perhatikan untuk presentasinya. Dari segi suaranya, kemudian cara mengucapkannya, lafal, intonasinya, coba kalian benar-benar perhatikan ya. Mbak Selviana dan Mbak Aslihatul sudah selesai ya? Ya, Bu, sudah. Oke, Bu Ning minta tolong kalian presentasikan untuk kelompok 1, kelompoknya Mbak Aslihatul dan Selviana. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviana dan teman saya Aslihatul dari kelompok 1 akan
Representasikan hasil kerja kelompok kami. Jawaban nomor 2. Struktur berita yang terdapat pada berita berjudul Gerbang Tol, Jalan Tol, Yogyakarta, Cilacap bakal dibangun di Kebumen. Ini lokasinya sebagai berikut. Nomor 1. Struktur berita orientasi. Caranya adalah rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta Cilacap akan memberikan manfaat untuk sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penggunaan keterangan tempat. Satu, rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta Cilacap tentunya akan memberikan manfaat untuk sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup bagus untuk Mbak Selviana dan Mbak Aslihatul. Tugas kalian tolong kirimkan ke Ibu melalui grup WA ya. Kalian sehingga Buning nanti akan nilai dulu. Nah, untuk penilaian unjuk kerjanya nanti atau presentasinya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tadi udah cukup bagus, suaranya udah terdengar jelas, kemudian sudah menentukan unsur-unsur atau struktur beritanya, sudah ada tadi ada orientasi, peristiwa, sumber, ya sudah menemukan dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini tadi kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Tadi struktur teks berita itu ada berapa? Yang struktur teks berita aja ada berapa? Ada 3. 1. 1. Orientasi 2. Sedangkan untuk kebahasaannya ada apa saja tadi? Kebahasaannya ada menggunakan kata baku. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan presentasi, kemudian nanti kita akan belajar menganalisis struktur teks berita yang piramida terbalik. Ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah cukup, Bu. Sangat menarik. Menyenangkan. Oke. Ya, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah hadir hari ini mengikuti pelajaran dengan antusias. Nah, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. 5M-nya diterapkan. Kemudian tetap semangat belajar. Jangan kalian jangan lelah untuk belajar dan mencari ilmu. Nah, oke, itu saja. Sebelum kita akhiri, Buning minta tolong Mas Khairul Rafiq untuk memimpin doa penutup. Mas Rafiq dengar nggak? Apa sinyalnya susah ya? Ya Mbak Anggita, coba bolehlah Mbak Anggita. Ya, oke teman-teman, untuk pelajaran ini mari kita tutup dengan bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.